warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam pengajian setiap pagi bersama kita dalam majelis Ta'lim Baitul Iman. Semoga keberadaan kita dalam majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang pendidikan anak dalam Islam. Ini adalah faidah dari pengajian kita dalam kitab Matnil Ghayah wa Taqrib, di mana pada bagian akhir dari kitabun nikah berbicara tentang al-hadhanah, yaitu berbicara tentang pengasuhan anak. Sehingga kita tambahkan faidah yaitu tentang tarbiyatul aulad atau pendidikan anak. Dan insya Allah hari ini adalah hari atau pertemuan yang terakhir dalam pengajian kitabun nikah. Selanjutnya akan kita lanjutkan kembali dalam kitab yang lainnya. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Pendidikan anak adalah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua. Kewajiban di sini bukan hanya sekedar seseorang atau orang tua itu dalam rangka memberikan nafkah saja. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah, memelihara, menjaga fisiknya, sehingga bisa sehat, pertumbuhannya bisa normal, perkembangan fisiknya, bukan hanya sekedar itu. Dengan bahasa lain, bukan hanya sekedar memberikan makan dan memberikan minum anak tersebut sehingga tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik dari sisi fisik, bukan sekedar itu. Meskipun itu adalah juga bagian dari sebuah kewajiban dari orang tua, dalam hal ini adalah ayahnya. Ayahnya wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang belum baligh untuk dari sisi makan, minum, tempat tinggalnya, sebagaimana yang sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa anak juga harus dididik dengan pendidikan yang islami, dengan pendidikan yang baik, sehingga nanti akan tumbuh menjadi seorang muslim yang baik, yang taat dalam beragama, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi pribadi seorang muslim yang soleh dan mendapatkan keselamatan di dunia maupun nanti di akhirat. Ini yang juga harus menjadikan perhatian secara serius. Karena banyak para orang tua itu yang mereka hanya berpikir dan fokus dalam hal fisik. Banyak orang tua yang mereka itu bekerja, alasannya adalah bagaimana nanti anaknya biar nggak kekurangan makannya, nggak kekurangan minumnya, agar hidup dengan sehat, begitu seterusnya. Tetapi mereka tidak berpikir bagaimana anaknya itu nanti menjadi anak yang soleh, solihah. Hadirin rahimakumullah, tentang hal ini kita memulainya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dari kita untuk menjaga anak kita dari api neraka. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Yaitu dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Hadirin rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat ini, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan dengan allimu ahlakum al khaira. Artikan ajarkanlah keluarga kalian itu dengan kebaikan. Al khaira ay ilmuddin, yaitu ilmu agama. Maka yang sangat penting dalam pendidikan anak di sini adalah mengajarkan anak ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Nanti pembelajaran ilmu-ilmu agama secara khusus itu kewajibannya ketika anak dia telah berumur 7 tahun dan mumayyiz. Tetapi sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan. Harus dipersiapkan dari sejak dini.
bahkan sebelum anak itu mumayyiz berumur 7 tahun. Bahkan persiapan untuk mendapatkan seorang anak yang soleh awalnya adalah dengan mempersiapkan pendidik yang solihah. Dalam hal ini adalah istri yang solihah. Pertama itu dipersiapkan. Siapa berarti mulai mendidik untuk anak itu mulainya dari apa? Dari memilih istri. Bahwa dia harus seorang laki-laki dia memilih seorang pendidik anak-anaknya ke depan itu adalah seorang pendidik perempuan yang solihah. Itu yang pertama kali. Jadi tidak asal, karena ini nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap anak-anaknya ke depan. Jika ibunya itu bukan perempuan yang solihah, maka bagaimana kemudian anaknya menjadi anak yang solihah. Jika ibunya itu perempuan yang solihah, maka dia akan bisa juga dengan sebab itu akan bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang solihah. Karena itulah maka kemarin kita telah sampaikan bahwa untuk mendapatkan anak yang solihah, maka kedua orang tuanya juga harus soleh dan solihah. Maka karena ini kita berlaku atau berbicara secara umum seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Karena kalau berbicara secara khusus maka memang ada orang-orang yang menjadi soleh-solehah meskipun kedua orang tuanya itu tidak soleh-solehah atau bahkan orang tuanya itu kafir, itu ada. Atau juga ada orang tuanya yang soleh-solehah tetapi anaknya itu menjadi anak yang tidak soleh atau bahkan menjadi kafir. Itu ada. Itu adalah pengecualian yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Bahwa segala sesuatu itu Allah yang mengaturnya. Bahwa segala sesuatu itu terjadi bimasyiatillah. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang telah dikehendaki oleh Allah pada azal terjadi, maka terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal terjadinya, maka pasti tidak terjadi. Itu adalah kaidah dasar, itu adalah akidah, itu adalah keyakinan kita. Tetapi dalam rangka mengambil sebab atau melakukan usaha-usaha untuk mengarah ke sana, maka orang yang pada umumnya anak-anak yang soleh itu dilahirkan dalam keluarga yang solehah. Dan anak-anak yang toleh, yang fasik, yang itu adalah juga lahir dari keluarga yang fasiqah. Itu pada umumnya seperti itu. Karena semuanya adalah di sini tergantung kepada pendidikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendidik anak, untuk mengajari mereka ilmu-ilmu agama, mengajari mereka akhlak-akhlak Islam, itu menunjukkan bahwa pendidikan dan pembelajaran ini merupakan sebab dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan anak-anak yang solehah. Itu adalah sebagai penyebabnya, meskipun segala sesuatu semuanya kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa seseorang itu kemudian dengan beralasan takdir kemudian tidak mendidik anaknya. Anak saya nanti kalau memang sudah ditakdirkan jadi anak soleh, kan soleh sendiri. Misalnya kemudian tidak dididik, tidak diajari agama dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebagian hal menciptakan sesuatu itu dengan sebab. Menciptakan sesuatu dengan sebab. Menciptakan kesembuhan dengan meminum obat. Menciptakan seseorang itu kaya dengan bekerja. Menciptakan seseorang itu menjadi alim dengan belajar yang keras, dengan belajar yang rajin.
dan menciptakan seseorang itu menjadi soleh solehah dengan pendidikan dan pengajaran agama yang benar oleh kedua orang tuanya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka yang pertama yang dilakukan sebelum nanti kita bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya ketika ini juga sesungguhnya sebenarnya, tetapi ketika mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara, bahwa pembelajaran agama itu dimulai ketika anak itu berumur 7 tahun dan mumayyiz. Sebelumnya itu ada penyiapan terlebih dahulu. Di antaranya adalah menyiapkan seorang ibu yang solehah, ibu yang akan mendidik anaknya yang solehah. Seperti yang kemarin kita katakan, bahwa ibu itu al-madrasatul ula, dia adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sekolahnya di mana saja, kalau sekolah pertamanya itu tidak baik, maka nanti akan menjadikan anak itu juga tidak baik. Sebaliknya, jika madrasah ulanya itu solihah, maka nanti juga akan menjadikan anak itu menjadi anak yang solihah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dipastikan dulu. Kalau dia istrinya sudah solihah, maka tinggal nanti bagaimana mendidiknya. Kalau istrinya misalnya belum mengerti tentang agama, belum memahami tentang ilmu-ilmu agama, belum mengerti tentang akhlak Islam, maka berarti harus diajari dulu sebelum dia melahirkan anak-anak yang nanti dia akan menjadi seorang pendidik dari anak-anak tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian yang harus diperhatikan setelah itu, maka harus selalu diawasi, ya. Anak itu harus diawasi, karena ketika anak itu terlahir, dia itu kan diibaratkan sebagai, kalau gelas itu adalah gelas yang kosong, wadah yang kosong. Nanti anak itu menjadi apa, itu nanti tergantung kepada kedua orang tuanya. Kalau dalam hadis itu disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan 'alal fitrah. 'Alal fitrah itu artinya siap untuk menerima Islam sebagai agamanya, karena memang di alam arwah itu mereka sudah berjanji kepada Allah ketika ditanya di dalam alam arwah, alastu birabbikum, semuanya mengatakan qalu bala, mereka mengatakan iya, engkau adalah Tuhan kami. Semuanya dalam pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya satu-satunya yang mereka akan sembah. Nah, ketika mereka lahir maka dikatakan yuladu 'alal fitrah, bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, masih dalam perjanjiannya kepada Allah bahwa dia mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, siap menerima Islam sebagai agamanya. Dia di sini dalam kondisi seperti itu. Tetapi kemudian apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya ini yang nanti menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Aslinya dia dalam keadaan apa? Mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya ketika dia terlahir. Tetapi kemudian seorang anak itu menjadi Majusi atau menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi, itu nanti orang tuanya, kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya adalah Majusi, anaknya menjadi Majusi. Jika kedua orang tuanya ternyata Yahudi, maka anaknya Yahudi. Jika kedua orang tuanya itu Nasrani, maka anaknya juga Nasrani. Itu dari sisi agama. Nah, dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi pengetahuan terhadap agama, itu juga semuanya orang tuanya, kedua orang tuanya yang nanti akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anaknya.
Jika anak-anaknya diajari sesuatu yang tidak baik, maka akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik. Jika anak-anaknya diajari dengan sesuatu yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Karena dia masih diibaratkan sebagai masih kosong, menerima apa saja yang disampaikan dan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibiasakan dan diajarkan kebaikan. Anak itu tumbuh dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik meskipun dia masih sangat kecil. Dibiasakan karena semuanya dalam prinsip dalam pendidikan itu adalah pembiasaan. Pembiasaan. Seseorang yang dibiasakan melakukan kebaikan, maka dia akan terbiasa melakukannya. Seseorang yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya melakukan keburukan-keburukan, maka dia akan terbiasa untuk melakukannya. Sesuatu yang sudah terbiasa untuk dilakukan, maka dia akan menjadi karakter dari anak tersebut sehingga mudah untuk dihilangkan. Jika kebiasaannya itu kebiasaan yang baik, maka akan tumbuh sebagai seseorang yang berkarakter yang baik. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dengan dibiasakan karakter yang buruk, maka dia akan bertabiat dan berkarakter yang buruk sampai kapanpun jika karakter itu tidak diusahakan untuk dirubah. Dan mengusahakan untuk berubah itu sesuatu yang sulit. Berbeda halnya apabila seseorang itu sudah melakukannya sejak dini. Ketika dia masih kecil sudah dibiasakan dengan sesuatu yang baik, maka untuk merubah pada hal yang buruk nanti akan sulit. Demikian juga kebalikannya, jika dari awal dibiasakan dengan sesuatu yang buruk, maka nanti untuk merubahnya kepada yang baik itu akan sulit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga anak itu adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Menjaganya dari teman-teman yang tidak baik. Ini sangat penting, sangat penting. Jadi teman itu sangat berpengaruh kepada kita. Sebagaimana kita itu dianjurkan untuk mencari teman yang baik, demikian juga anak-anak kita itu juga harus dipilihkan teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan perilaku temannya. Jika temannya itu baik, maka dia akan baik. Jika temannya tidak baik, maka dia tidak akan menjadi orang yang baik. Dengan istilah lain adalah lingkungan. Dengan istilah yang lain adalah lingkungan. Bahwa ketika seseorang menginginkan seorang putra dan putri yang soleh-solehah, maka harus dia hidup pada lingkungan yang soleh, pada lingkungan yang baik juga. Itu yang juga perlu diperhatikan. Pertama, tadi apa? Kedua orang tuanya yang dia soleh-solehah, ibu yang solehah. Kemudian yang kedua, berarti dia harus memilih tempat tinggal. Di mana dia harus tinggal? Apakah tempat tinggal dia yang sekarang ini adalah tempat tinggal yang baik? Atau tempat tinggal yang tidak baik? Bagaimana sekitarnya? Maka ini juga difikirkan. Karena apa? Teman ini akan membawa dampak terhadap anak-anak kita. Jadi lingkungan ini akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Jika kemudian anak kita berteman dengan anak-anak yang nakal, maka anak kita akan tertular. Akan tertular menjadi anak-anak yang nakal. Jika lingkungannya adalah lingkungan anak-anak yang baik, maka anak itu juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Karena itu dilihat, kalau perlu misalnya tempat tinggal saya di sini, gimana ya lingkungannya? Lingkungannya sangat tidak baik. Tetangganya pada nggak sholat, anak-anaknya pada nakal-nakal misalnya,
kemudian jarang orang yang taat dalam beragama. Kalau perlu dijual saja rumahnya, pindah ke tempat yang lain. Cari lingkungan yang baik. Karena apa? Di sini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jika dia bertahan di tempat itu, di lingkungan yang tidak baik, akhirnya nanti anaknya akan berteman dengan teman-teman yang tidak baik, maka nanti akan sangat berpengaruh kepada perilaku anak tersebut. Terkadang dari orang tua dia sudah baik, pendidikannya sudah baik, tetapi karena teman-temannya tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Karena as-sahib sahib, jadi teman itu apa namanya, dia akan menarik anak itu. Ada kalanya menarik kepada kebaikan, ada kalanya menarik kepada keburukan. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, teman yang buruk akan membawa kita kepada keburukan. Bukan hanya berlaku untuk anak-anak kita, tetapi juga kita sendiri. Kita sendiri harus berhati-hati dalam berteman. Cari teman yang baik agar kita juga tertular menjadi baik. Jangan kita mencari teman-teman yang buruk, karena kita akan menjadi teman yang buruk. Karena itu tadi, kalau kita ingin mengenal seseorang, maka lihatlah temannya siapa. Kalau temannya tidak baik, maka dia tidak jauh berbeda dengan temannya itu. Seseorang yang berteman dengan pemalas, maka dia akan jadi pemalas. Seseorang yang berteman dengan seseorang yang nggak suka dengan belajar, maka dia juga nggak akan suka dengan belajar. Seseorang yang berteman dengan anak yang hanya suka main-main saja, maka dia juga akan seperti itu. Seseorang yang berteman dengan anak yang rajin belajar, dia pun akan menjadi rajin belajar. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, lingkungan teman ini sangat berpengaruh terhadap baik dan buruknya seorang anak. Ini berlaku untuk kita yang sudah dewasa, juga harus berteman dengan teman yang baik. Demikian juga untuk anak-anak kita, itu kita harus mencarikan teman anak-anak kita dengan teman-teman yang baik. Artinya kita memastikan bahwa lingkungan kita di mana kita hidup itu adalah lingkungan yang baik. Kalau dilihat tidak baik, maka tadi kita katakan ya kita cari lingkungan yang baik. Kalau perlu berpindah tempat ke tempat yang lain yang itu adalah tempat yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tadi kita katakan bahwa prinsip dalam hal mendidik anak ini adalah membiasakan anak dengan pembiasaan yang baik. Jadi pembiasaan ini prinsipnya. Apa yang dibiasakan dan apa yang tidak dibiasakan. Yang dibiasakan tentu adalah akhlak-akhlak yang Islami. Dibiasakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dibiasakan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak. Kemudian tidak dibiasakan misalnya bersenang-senang, dibiasakan untuk selalu bersenang-senang, tidak dibiasakan untuk cinta terhadap dunia, terhadap kemewahan, tidak dibiasakan untuk mencintai perhiasan. Jika dari kecil sudah misalnya dibiasakan makan yang enak-enak, misalnya, kemudian dibiasakan dengan perhiasan yang lengkap, ada cincinnya, ada gelangnya, ada macam-macam, maka nanti akan tumbuh di hati si anak itu rasa cinta terhadap dunia yang berlebihan. Kemudian tidurnya juga tidak dibiasakan dengan tidur di tempat yang nyaman, misalnya kasurnya harus yang mahal, yang super empuk misalnya. Alasannya anaknya biar nggak sakit, alasannya anaknya biar senang. Itu tidak sesuatu yang tidak mendidik. Tetapi
tempat tidurnya ya tidak yang seperti itu, dibiasakan tempat yang kasar, tempat yang penting tidak membahayakan kesehatan dari anak tersebut. Makanannya juga tidak senantiasa diberi makanan-makanan yang enak, setiap hari dikasih daging misalnya. Tidak seperti itu. Sesekali saja dikasih daging misalnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu dibiasakan dengan makanan-makanan yang sederhana. Agar nanti tumbuh menjadi anak yang tidak manja. Kalau nanti manja segala sesuatunya, maka itu akan menyusahkan dia dan menyusahkan orang lain. Badannya manja, makannya manja, semuanya menjadi manja. Badannya kalau nggak tidur di tempat yang empuk, nanti mudah sakit. Nah ini gimana? Harus tidurnya harus di tempat yang yang nyaman, yang super empuk misalnya. Akhirnya dipondokkan ya nggak kerasan. Di pondok cuman karpet misalnya, cuman adanya kasur yang tipis. Akhirnya dia nggak kerasan karena badannya manja. Kemudian ketika makan ternyata di pondok makanannya sederhana. Akhirnya ketika di pondok juga nggak kerasan dia karena dia sudah dibiasakan makan makanan yang lezat, makan makanan yang enak dan seterusnya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak selayaknya dilakukan, yaitu tidak selayaknya orang tua itu membiasakan anak dengan makanan-makanan yang serba nikmat, serba lezat terus menerus, kemudian memanjakan badan si anak itu dengan berbagai macam makanan yang nikmat, dengan tempat yang nyaman dan seterusnya. Karena itu kita kalau melihat pada masa sekarang, meskipun ini juga tidak secara mutlak, karena semuanya tergantung kepada pendidikan dari orang tua. Tetapi banyak orang-orang yang sukses itu selalu berawal dari kehidupan yang pas-pasan dan seadanya. Tetapi mereka, kalau kita menelusuri bagaimana sejarah hidup misalnya para aulia, bagaimana sejarah hidup para ulama, bahkan juga sejarah hidup orang-orang yang sukses dari sisi duniawi, maka rata-rata mereka adalah orang-orang yang tangguh karena berawal dari pendidikan yang memang sangat ketat. Bukan mereka yang dimanjakan dengan dunia. Mereka yang dimanjakan dengan dunia dari awal, maka akan tumbuh menjadi orang yang manja terhadap dunia, ketergantungan terhadap dunianya, dan dia kemudian tidak akan bisa menjadi seorang pejuang sebagai seorang yang tangguh dalam kehidupannya nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus diperhatikan pembiasaan yang baik terhadap anak. Kemudian yang berikutnya yang masih berkaitan dengan itu, bahwa ketika ini kita bicara anak masih kecil ya, masih umur 1 tahun, 2 tahun, belum sampai dia mumayyiz. Itu sudah dibiasakan dengan pembiasaan yang baik dan dijauhkan dari pembiasaan-pembiasaan yang buruk. Nah, sebelum anak nanti pada umur 7 tahun dan mumayyiz, kita ajari tentang ilmu-ilmu agama dan juga tentang bagaimana diperintahkan sholat dan seterusnya. Kemudian harus diamati ketika anak itu kecil, masih kecil, sejak dini itu orang tua mengamati sifat dan tabiat anak tersebut. Apabila anak itu terlihat memiliki sifat malu, maka ini tanda-tanda kebaikan. Kalau anak itu memiliki sifat malu, maka ini nanti mudah untuk mendidiknya menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia. Dia akan bersih hatinya dan seterusnya. Di sini sifat malu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya untuk menjadikan anak itu nanti menjadi pribadi yang berakhlak yang mulia.
Kalau anak ini serba mau melakukan ini malu, mau melakukan ini malu, maka ini kesempatan. Malunya ini diarahkan kepada hal-hal yang baik, sehingga anak itu nanti menjadi malu melakukan sesuatu yang buruk dan kemudian terbiasa untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau anak itu misalnya kecenderungannya malunya kecil atau tidak sedikit, tidak pemalu, maka di sini harus diperhatikan. Orang tua harus menjadikan anak itu memiliki rasa malu. Diusahakan. Kenapa? Karena al-haya di sini yang sesuatu yang nanti akan bisa membentuk kepribadian seseorang. Seseorang yang tumbuh dengan tidak memiliki malu, maka ini nanti akan tumbuh menjadi tidak baik. Sehingga di sini harus dihadirkan memiliki rasa malu pada diri anak. Kalau si anak sudah memiliki rasa malu, ini sesuatu hal yang karunia, yang sangat bagus, yang ini harus dimanfaatkan untuk mendidik anak tersebut selanjutnya. Kemudian kalau dari sisi makan, minum itu juga diperhatikan dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak. Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun kan dia sudah mulai makan sendiri. Kalau masih umur 1 tahun atau 2 tahun mungkin dia masih ASI, menyusu kepada ibunya. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun dia sudah mulai makan. Maka di sini mulai diperhatikan kebiasaan makan, etika makannya itu diperhatikan. Karena anak kecil biasanya cenderung cara makannya itu tidak baik. Karena namanya masih kecil, entah makannya dipuluk begini dimakan semuanya atau cepat-cepat atau bagaimana, maka ini harus dikendalikan, diperhatikan cara makannya. Dia misalnya apa? Agar makannya itu dimulai dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca doa terlebih dahulu. Itu kalau doanya belum hafal paling enggak dimulai dengan basmalah. Kemudian setelah itu dengan etika makan, etika makan yang lainnya. Misalnya kalau makan ya sedikit-sedikit. Kalau makan jangan langsung banyak misalnya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan dikunyah terlebih dahulu. Jangan yang di sini belum habis sudah dimasukkan lagi misalnya. Itu semuanya diperhatikan. Itu hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil. Tapi ini adalah adab. Kalau makan jangan terlalu cepat, puluhannya jangan terlalu besar misalnya. Ini semuanya diperhatikan. Kalau misalnya kalau makan ya cari yang dekat, jangan dibiasakan ada di depannya makanan kemudian mencari yang jauh. Kalau misalnya dalam hidangan makanan, maka yang dimakan adalah yang dekat dari dia, bukan yang jauh. Ini semuanya adalah etika-etika. Yang etika ini juga berlaku bagi orang tua, tetapi dididikkan, diajarkan kepada anak sejak dia kecil. Karena kalau sudah enggak terdidik dari kecil, sudah tua pun begitu. Sudah begitu. Kalau makan seperti orang kelaparan misalnya. Artinya puluhannya ini bersambung-sambung terus misalnya. Dengan puluhan yang besar-besar. Kemudian suka matanya kesana kemari cari yang yang enak, yang itu sebenarnya jauh dari dirinya. Itu semuanya bukan akhlak yang baik yang seharusnya kita lakukan. Nah, bagi anak itu sudah dimulai dari kecil hal yang seperti itu. Kalau makan juga nggak usah terlalu banyak, jangan terlalu kenyang sampai nggak bisa jalan misalnya. Karena terlalu banyak makan. Tetapi diajarkan untuk tidak kekenyangan. Jadi kenyangnya adalah kenyang yang minimal. Kenyang yang minimal itu ya pokoknya nggak lapar. Itu pokoknya dia tidak
merasa lapar itu sudah cukup diajarkan seperti itu. Kalau diajarkan terlalu kenyang, nanti juga akan terbiasa. Setiap makan harus kenyang. Nah, juga tadi diajarkan makan yang sederhana, tidak diajarkan makan yang mewah. Karena jika diajarkan yang mewah, nanti juga tidak akan bisa makan sesuatu yang tidak mewah. Begitu seterusnya. Kalau orang dibiasakan makan yang sederhana, makan yang mewah, dia bisa. Tapi seseorang yang diajarkan makan yang mewah, dia nggak akan bisa makan yang sederhana. Seperti tadi tidur juga begitu. Seseorang yang dibiasakan tidur di kasur yang empuk, dia nggak akan bisa tidur di kasur yang tipis misalnya. Seseorang yang dibiasakan tidur di tempat yang kasar dan keras, maka dia akan bisa tidur di tempat yang mewah. Jadi akan serba bisa. Seseorang yang dibiasakan dengan yang tidak enak, maka dia akan serba bisa, serba mampu untuk menghadapi segala situasi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pakaian juga diajarkan bagaimana cara berpakaian yang benar, termasuk dibuat anak itu mencintai atau suka dengan pakaian-pakaian yang putih misalnya. Karena pakaian putih adalah pakaian yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya dari adab-adab yang lainnya yang apabila kita rinci tentu ini akan sangat panjang lebar. Tetapi secara umum yang kita tuju apa? Bahwa sejak anak itu masih bayi, sejak belum dia mumayyiz, itu sudah adab-adab Islam itu harus sudah ditanamkan dan dibiasakan. Bukan kalau mereka umur 1 tahun sampai 7 tahun sebelum mereka mumayyiz, mereka kalau diajari ilmu kan belum. Tetapi yang utama adalah pembiasaan, pembiasaan adab, pembiasaan sesuatu yang baik dalam pandangan syariat Islam, dalam pandangan akhlak Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang setelah anak itu berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka di sini wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengajarkan anak itu sholat dan memerintahkannya untuk sholat. Di dalam hadis disebutkan, bahwa ketika seseorang itu berumur 7 tahun, maka diperintahkan untuk wajib bagi orang tua memerintahkannya untuk sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Ini tahapan berikutnya. Ketika mereka sudah berumur 10 tahun tidak mau menjalankan sholat, maka pukullah mereka. Ini tahapan setelah umur 10 tahun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika di sini dikatakan dalam hadis bahwa ketika anak itu berumur 7 tahun, maka orang tua wajib memerintahkannya untuk sholat. Ini konsekuensinya sebenarnya bukan hanya sekedar perintah sholat, tetapi juga mencakup banyak hal. Karena memerintahkan sholat artinya juga mengajari mereka sholat. Bagaimana orang tua mengatakan sholatlah sedangkan anaknya nggak bisa sholat? Maka berarti perintah memerintahkan sholat juga berarti mengajari anak itu sholat. Maka berarti ketika anak itu telah berumur 7 tahun dan mumayyiz, maka orang tua wajib untuk mengajarinya sholat. Dan sholat ini sangat luas cakupannya, sangat luas. Karena sholat dalam sholat untuk sholat itu agar sholatnya sah, kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada syurutus shihah, ada syarat-syarat sah sholat, ada syarat-syarat diterimanya sholat, ada syarat wajib sholat,
Kemudian ada arkanus sholat, ada rukun-rukun sholat. Kemudian ada mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini 5 ini kalau dirinci maka akan sangat luas. Yang pada intinya nanti di sini adalah mengajarkan ilmu fardhu ain kepada anak itu. Dia kan berarti harus diajari wudhu. Nah, kalau kita bicara misalnya tentang syarat sah sholat, misalnya dia harus muslim, maka berarti akidahnya harus diajarkan. Karena seseorang yang bukan muslim, maka ibadahnya tidak sah, sholatnya juga tidak akan sah. Maka Islamnya, akidahnya harus diajarkan kepada anak. Diajarkan, dia harus dikenalkan Allah dan Rasulnya. Dia harus diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan seperti itu. Diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini tidak serupa dengan alam semesta ini. Bahwa Allah bukan benda, Allah bukan jisim, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak berlaku baginya zaman, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, dan seterusnya. Itu diajarkan, ditanamkan kepada anak ketika anak itu berumur 7 tahun. Dikenalkan Rasulullah bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf berasal dari suku Quraisy. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Diajarkan hal-hal yang terkait dengan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hak, semuanya jujur, semuanya adalah kebenaran, dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan akidah wajib diajarkan oleh kedua orang tua ketika anak itu telah berumur 7 tahun dan dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz artinya dia sudah yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Ketika ditanya tentang pertanyaan sederhana, dia sudah bisa memahaminya dan dia juga sudah bisa menjawabnya. Sebagian ulama mengatakan anak itu dikatakan mumayyiz ketika dia sudah bisa mandiri dalam makan, minum, istinja, thaharah, dia sudah bisa melakukannya sendiri. Maka dikatakan dia sudah mumayyiz. Ketika anak sudah mumayyiz, maka di sini diperintah sholat, maka juga di sini tercakup di dalamnya apa? Mengajarinya dia untuk melakukan untuk mengajarinya ilmu-ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain meliputi dasar-dasar akidah, ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Diajarkan tentang babur riddah, hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Setelah itu diajarkan tentang bagaimana berwudu, tentang taharah, berwudu, bagaimana mandi wajib, bagaimana menghilangkan najis, kalau najis hukmiyah bagaimana, kalau ainiyah bagaimana, dan seterusnya. Kemudian diajarkan tentang bagaimana syarat-syarat sholat yang lainnya, bagaimana mengetahui arah kiblat ketika seseorang itu sholat, bagaimana menutup aurat dan seterusnya. Semuanya diajarkan kepada anak ketika anak itu sudah berumur 7 tahun dan mumayyiz. Kemudian juga diajarkan apa yang haram untuk diucapkan, apa yang haram untuk dilihat, apa yang haram untuk didengar, apa yang haram untuk dimasukkan ke dalam perutnya, dan seterusnya. Dari ma'asi al-jawarih, dosa-dosa anggota badan. Yang pasti ilmu fardhu ain yang meliputi akidah, dasar-dasar akidah, meliputi dasar-dasar fikih, meliputi dasar-dasar akhlak, ini semuanya wajib diajarkan oleh wali as-sabiyyi was-sabiyyah, orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau kakek atau neneknya kepada anak tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu harus dilakukan. Jika tidak dilakukan oleh walinya, bapak ibunya itu tidak melakukan itu, tidak mengajari anaknya tentang ilmu fardhu ain, maka kedua orang tuanya nanti akan berdosa.
dia akan berdosa karena ini adalah kewajiban bagi wali anak kecil. Wali di sini meliputi 4 orang, ayah, ibu, kakek, nenek. Tidak semuanya harus melakukannya, tetapi salah satu di antara 4 orang ini harus ada yang melakukannya. Jika salah satu di antara 4 orang ini sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Misalnya suaminya mengatakan, ini kamu yang ngajari kepada istrinya, kamu yang ngajari anak ini, yang memantau sholatnya. Setiap waktu sholat, dia yang memerintahkannya untuk sholat. Dia mengatakan datang waktu zuhur, ada di antara 4 orang ini yang mengatakan nak sholatlah. Nanti datang waktu asar, ada di antara 4 orang ini yang mengatakan nak sholatlah. Datang waktu maghrib, ada salah satu dari 4 orang ini yang mengatakan sholatlah. Jika salah satu di antara 4 orang sudah ada yang mengatakan sholatlah di waktu sholat sudah tiba, maka semuanya tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada satupun di antara 4 orang ini yang memerintahkannya untuk sholat ketika datang waktu sholat, maka seluruhnya akan berdosa. Demikian juga dalam hal pengajarannya, dalam hal mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama, ilmu fardu ain. Bagaimana jika kemudian orang tuanya itu tidak mampu? Orang tuanya tidak mampu untuk mengajarinya sendiri. Maka dia harus mewakilkannya kepada seorang guru yang bersanad dan thiqah. Saya nggak bisa karena sibuk orang tuanya untuk mengajari anaknya untuk sholat, untuk puasa, mengajarinya untuk taharah, nggak bisa. Maka harus dititipkan atau diwakilkan kepada seorang guru. Oh, itu ada guru ngaji yang bisa yang bisa ngajari sholat, ngajari puasa, disekolahkan kalau bisa di majelis taklim, bisa di sekolah, di pondok pesantren. Oh, di sekolah itu ngajarkan nggak sih? Kalau nggak ngajarkan sholat, nggak ngajarkan puasa, nggak ngajarkan dengan benar, ya jangan disekolahkan di sekolah yang seperti itu. Misalnya ditempatkan di pondok pesantren yang dia memang mengajarkan ilmu fardu ain. Karena terkadang ada sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan ilmu fardu ain, meskipun mestinya di tingkat ibtidaiyah, di sekolah dasar yang seharusnya itu mengajarkan ilmu fardu ain, tapi banyak yang kemudian tidak mengajarkan ilmu fardu ain. Maka di sini orang tua harus memastikan dia sudah mengeluarkan biaya, harus memastikan bahwa anaknya itu belajar ilmu fardu ain, karena dengan begitu maka kewajiban kedua orang tuanya akan gugur. Kalau kedua orang tuanya kemudian menyekolahkannya di sekolahan yang dia tidak mengajarkan ilmu fardu ain, maka orang tuanya nggak akan gugur kewajibannya dalam mengajarinya ilmu fardu ain. Maka di sini harus dipastikan kalau misalnya di sekolah tidak diajarkan, maka harus datang kepada seorang guru yang yang bersanad dan thiqah, tolong ajari anak saya ilmu fardu ain. Di sini yang berkewajiban sesungguhnya adalah siapa? Kedua orang tuanya. Tetapi dia mewakilkannya kepada orang lain. Karena dia mewakilkannya kepada orang lain, ya seharusnya kedua orang tua itu tahu, menyadari tentang hal itu, bahwa dia di sini yang sesungguhnya berkewajiban. Karena banyak orang yang menitipkan anaknya minta diajari ilmu fardu ain, tetapi kemudian dia tidak memperhatikan, tidak bisa membantu gurunya. Dia tidak bisa membantu gurunya dalam semua hal, termasuk dalam hal pendidikannya. Gurunya sudah susah payah mengajarinya, tetapi kemudian orang tuanya justru tidak mendukung. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu padahal yang berkewajiban untuk mendidik anak, untuk mengajari anak ilmu fardu ain, itu adalah kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, tetapi
waktu sudah habis. Mungkin akan kita sambung lagi mungkin ya, karena masih banyak yang ingin kita sampaikan terkait dengan masalah pendidikan ini, karena sangat penting untuk kita sampaikan agar kita bisa memperoleh anak-anak yang soleh-solehah ke depannya. Karena hal yang sangat memprihatinkan pada masa sekarang ini adalah banyaknya anak-anak yang tidak baik. Banyaknya anak-anak yang tidak baik akibat dari pendidikan yang tidak baik. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali materi ini karena masih banyak yang ingin kita sampaikan dan ini sangat penting terkait dengan masalah kehidupan dalam berkeluarga, bukan hanya kebaikan anak tetapi juga dalam rangka kebaikan kedua orang tua dan di dunia maupun di akhirat, karena ini terkait dengan kewajiban. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.